Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya F Safran di channel F3R. Saya di sini akan menceritakan cerita pengalaman saya waktu masih SD kelas 5 sampai 6 yang sangat berharga di kehidupan saya. Saya di sini sendirian karena R1, R2 dan R3 sudah berpisah sekolah. Karena kita sudah menduduki jenjang SMP. Sekedar informasi, R1 saya tidak mengetahui kabarnya sampai sekarang. R2 dia katanya memasuki SMP negeri di Kota Makassar, dan R3 memasuki pesantren plus mondok atau nginap di area Antang. Dan di sini adalah cerita saya, yaitu F Safran, dengan pengalaman saya selama SD. Ini saya ambil sesuai dengan cerita saya. Mungkin di sudut pandang orang lain berbeda, tetapi ini yang saya ambil dalam sudut pandang saya. Oke, cerita pertama yaitu awal mula kembali sekolah setelah pandemi COVID-19. Saya pertama kali masuk sekolah kelas 5 di akhir pandemi COVID-19 tahun lalu. Alhamdulillah saya baik-baik saja, tidak tertular atau sebagainya. Awal masuk sekolah saya dengan antusias atau bersemangat mengikuti pelajaran pertama menjelang akhirnya pandemi COVID-19. Dengan semangat belajar saya berhasil mendapat nilai yang memuaskan. Dengan nilai tersebut saya akhirnya dapat mengikuti olimpiade matematika pertama saya. Dan seterusnya kalau ada olimpiade matematika, saya pasti diikutkan saat itu juga. Oke, cerita berikutnya berkaitan dengan awal bertemu saya dengan R3 dan R3 doang, deng. Oke, ini cerita kedua saya tentang pertemuan saya dengan R3. Saat baru masuk sekolah, kan biasa anak-anak pada masa itu pasti suka jajan. Nah, di situ saya bersama adik saya pergi ke kantin. Dan setelah pulang dari kantin, saya mengantarkan adik saya dulu ke kelasnya karena kelas saya ada di lantai 2. Nggak sengaja saya menyenggol seorang anak. Lalu saya yang lumayan kenal karena saya biasa melihat dia latihan pramuka bersama saya, tetapi dia tidak pernah mengajak saya berbicara. Spontan saya pun bertanya nama dia siapa. Nama saya Oh, namamu? bukan. Nama saya. Coba kamu kasih tahu nama saya. Nama Oh, tadi kenapa bilang? dia memang gak bisa bilang R. Nah, sekarang nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya. Salam kenal. Disitulah kami berteman. Lalu setiap latihan pramuka kami pasti duduk bersama. Beberapa bulan kemudian saya dan dia berhasil bertahan di eskul pramuka dari kelas 5 ke kelas 6. Ada juga sih Tidak bisa, perempuannya, tidak bisa. tapi Ini ya saya sudah, sama nggak rencang-rencang usah dibahas. tidak bisa. Oke, Wes, tidak bisa. ini cerita Full berikutnya acara. Tidak bisa. tentang awal masuk saya sekolah ke jenjang SMP. Cerita ketiga, pertama kali masuk sekolah saya di jenjang SMP. Setelah beberapa bulan lulus dari jenjang SD, saya dan R3 tetap menjalin hubungan komunikasi. Kerja bagus. Tetapi R2 dan R1 beda cerita. Karena saya sudah tidak pernah mendengar kondisi mereka sampai sekarang. Selama lulus dari jenjang SD, R1 dan R2 adalah sahabat yang bisa membuat ketawa pada saat senang, sedih, atau marah. Oke, sesuai dengan cerita pembukaan kita, saya dan mereka bertiga berpisah sekolah. Ada yang di Makassar, ada yang di Antang, dan ada yang di Sudiang. Saya tidak akan memberitahu nama sekolah dari mereka bertiga.
tapi saya akan memberitahu kalian nama sekolah saya. Perkenalkan, nama sekolah saya UPT SPF SMP Negeri 32 Makassar. Oke, kita masuk ke cerita awal masuk sekolah saya. Saya pada saat itu mendapat informasi dari ustadz di masjid saya, dalam kurung guru agama di SMP Negeri 32, bahwa jalur pendaftaran sudah dibuka. Lalu saya pun mencoba jalur sonasi. Saat sampai di sekolah, saya bersama mama saya pergi ke administrasi memperlihatkan rapor saya dan ijazah saya. Betapa terkejutnya guru yang menjaga di administrasi tersebut. Mereka mengatakan, nilainya bagus tapi kok pilih jalur sonasi ya bu? Seketika mama saya pun menjawab, iya bu, anak saya yang mau lewat jalur sonasi itu bu. Ibu guru yang di administrasi pun menganggukkan kepalanya, dan setelah itu ibu guru pun menunjukkan ruangan pengetesan agar bisa masuk ke sekolah SMP Negeri 32 Makassar. Pengetesannya adalah sebagai berikut: disuruh mengaji dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran. Contohnya, pelajaran yang kamu suka waktu SD, mata pelajaran apa? Kamu yang paling gak sukanya apa? Guru yang kamu gak suka, itu sikapnya apa? Saya pun berhasil melewati pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Lalu disuruh bawa formulir dan kakak. Beberapa hari kemudian, pada hari Senin, saya pun resmi menjadi anak didik SMP Negeri 32 Makassar. Bagi yang belum tahu, kalau baru masuk sekolah harus melewati tahap MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, agar bisa mencari teman dan sahabat baru, beserta untuk mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang baru. Singkat cerita, MPLS dijalankan 4 atau 5 harian. Saya juga lupa waktu itu. Setelah itu, hari terakhir MPLS, kita pun dibagikan kelasnya masing-masing, dan saya mendapat kelas 7E. Alhamdulillah, semua teman-teman yang digugus saat MPLS masih utuh di kelas 7E, tidak diacak kemana-mana. Lalu saya pun menjabat menjadi wakil ketua kelas. Tetapi 2 atau 3 bulanan saya juga lupa karena peristiwa tersebut sudah lama. Wakil ketua kelas saya mendapat masalah dari sekolah. Saya tidak akan memberitahu kalian masalah tersebut. Tetapi setelah itu saya menjabat menjadi ketua kelas sampai sekarang. Oke, cerita berikutnya lebih seru lagi daripada ini, karena cerita berikutnya adalah cerita di pertengahan saya sekolah di SMP 32, dan saya akan memberitahu semua pengalaman saya selama saya menginjak jenjang SMP tersebut. Silakan dengarkan ceritanya sebagai berikut. Oke, ini adalah cerita pengalaman saya yang paling seru dan menyenangkan di jenjang SMP. Pengalaman yang paling seru dan menyenangkan di jenjang SMP ini adalah pengalaman saya memasuki SMP 32 Makassar. Saya memasuki SMP 32 Makassar dengan tujuan untuk mencari ilmu, dan karena SMP 32 Makassar dekat dari rumah saya. Semenjak masuk di SMP 32 Makassar, saya mengira tidak ada eskul pramuka. Yang saya kira hanyalah paskib dan pemer. Tapi ternyata
Eskul Pramuka di SMP 32 Makassar tidak terlalu booming, tidak terlalu kelihatan namanya. Jadi saya mengira tidak ada, tetapi ternyata ada. Dan saya masuk dan mengajak teman saya yang berinisial I. Teman saya ternyata juga pernah ikut pramuka pada saat dia masih SD, sama kayak saya. Dia pun tertarik dan mengajak saya untuk mendaftar bersama. Setelah mendaftar, untungnya kita masuk di tim kedua, tim junior. Tim junior kita itu beranggotakan kelas 7 semua, dan bagi yang tidak tahu, anggota pramuka itu beranggotakan kalau nggak salah itu 8 orang, satu jadi pratama dan tersisa 7 orang itu dia anggota. Saya ditempatkan pada nomor keempat karena tinggi saya di pertengahan 7 orang yang masuk di anggota tersebut. Ternyata teman saya yang berinisial I lebih tinggi sedikit dari saya, jadi dia ditempatkan di nomor 3. Jadi kita dengan latihan yang bersungguh-sungguh, walau biasa sakit, biasa izin, tapi demi membuat sekolah ini mendapat nama yang bagus, kita latihan terus. Sampai beberapa bulan kemudian kita mendapat tantangan atau kita mendapatkan undangan dari SMP di Makassar yang mengundang kita untuk ikut dalam lomba LKBB tingkat SMP. Kalau nggak salah pada bulan 10-an tahun 2023, pada hari Sabtu kita berangkat, hari Jumat kita nginap di sekolah, hari Sabtu pagi kita bersiap-siap pakai baju, pakai topi, pakai celana pramuka. Pokoknya perlengkapan pramuka semualah. Kalau yang nggak tahu, silakan di searching di Google karena kalau dijelaskan banyak banget, sumpah. Setelah itu kita sudah siap, kita pun menelpon pengantar kita, penjemput kita yang berwarna biru dan bisa muat lebih 10 orang, yaitu angkutan umum. Biasa dibilang di Makassar itu PT-PT atau Alphard biru. Di situ kita pun naik, kita jalan dari Sediang ke Makassar. Sampai di Makassar kita turun di SMP yang mengundang kita, dan kita disuruh administrasi dan duduk di ruang tunggu sampai nama sekolah kita pun dipanggil karena sudah diacak, dan yang mengambil itu pembina kita. Jadi yang mengambil itu hanyalah pembina dan dia aja yang tahu, kita nggak tahu. Jadi kita akan dipanggil acak, nanti kita dipanggil langsung ke ruang tunggunya. Setelah singkat cerita, setelah bertanding, dari sekian lamanya kita bertanding, kita tidak dapat juara. Putranya gak dapat juara, tim A dan tim B. Tetapi tim A-nya perempuan, tim A-nya putri, kelas 9 dan kelas 8 mendapat piala, yaitu piala, kalau nggak salah piala impian, piala harapan ya, piala harapan yang membuat sekolah kita mendapat citra yang bagus lagi di mata masyarakat.
Setelah itu seterusnya sudah tidak ada lagi cerita yang menurut saya seru selain mencoba untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS. Nah, itu juga seru tuh. Karena bisa mendapat banyak voting, bisa mendapat banyak pelajaran, pengalaman bicara di depan umum dan banyak yang mengenal kita. Alhamdulillah saya masuk anggota OSIS di SMP 32 Makassar, tetapi tidak terpilih jadi ketua OSIS, sayang sekali. Tapi ya maybe gak apa-apa lah, asalkan sudah berusaha. Hasil maksudnya perjuangan tidak mengkhianati hasil. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena saya semenjak masa SMP 32 Makassar tidak pernah lagi mengurus ini akun YouTube, tetapi saya mencoba untuk mengupload lagi karena request dari R3. Oke, sekian dari saya, F Safran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Wah, kaget. Kaget.